Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Syamarani dari kelompok 3 dari kelas 10 IPA 3. Kami akan mempresentasikan Kerajaan Aceh. Lanjut. Kami beranggotakan Adi Wijaya, Delviana Arifin, Hanif Muhtafir Ramadan, Khofifah Hairunisa, Muas Ali Pasha, saya sendiri Nelly Syamarani, dan Rafael Edi Simarmata. Maka kami akan mempresentasikan sekarang. Latar belakang berdirinya Kerajaan Aceh. Awal mula keberadaan Kerajaan Aceh Darussalam merupakan daerah taklukan dari Kerajaan Pedir. Wilayah Darussalam mulai menunjukkan perkembangan yang cukup pesat saat Malaka jatuh kepada Portugis di tahun 1511. Setelah Malaka jatuh dan mengalami keruntuhan akibat serangan Portugis, kemudian para pedagang Muslim beralih dari Malaka ke Bandar Laut Aceh Darussalam untuk melakukan aktivitas perdagangan. Hingga akhirnya, hal ini membuat wilayah Aceh Darussalam mulai melakukan pengembangan yang pesat dan mampu melepaskan diri dari Kerajaan Pedir di tahun 1520. Saat itu, pemimpin pertama yang sekaligus menjadi pendiri dari Kerajaan Aceh Darussalam ialah Sultan Ibrahim. B. Raja-raja yang berpengaruh. 1. Sultan Ali Mukhayat Syah, Raja Kerajaan Aceh pertama yang memerintah tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan ke beberapa daerah yang berada di daerah Dayak dan Pasai. Bahkan melakukan serangan terhadap kedudukan bangsa Portugis di Malaka dan juga menyerang Kerajaan Arab. 2. Sultan Salahuddin. Setelah Sultan Ali Mukhayat wafat, pemerintahan beralih kepada putranya yang bergelar Sultan Salahuddin. Ia memerintah tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Selama menduduki tahta kerajaan, ia tidak memperdulikan pemerintahan kerajaannya. Keadaan kerajaan mulai goyah dan mengalami kemerosotan yang tajam. Oleh karena itu, Sultan Salahuddin digantikan saudaranya yang bernama Alauddin Riayat Syah Al-Kahar. 3. Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kaharla, pemerintah Aceh dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Dia melakukan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan dalam segala bentuk pemerintahan Kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh melakukan perluasan wilayah kekuasaannya seperti melakukan serangan terhadap Kerajaan Melaka, tetapi gagal. Daerah Kerajaan Aru berhasil diduduki. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami masa suram. Pemberontakan dan perebutan kekuasaan sering terjadi. Sultan Iskandar Muda memerintah Kerajaan Aceh pada tahun 1607 sampai dengan tahun 1636 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Untuk mencapai kebesaran Kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan Kerajaan Johor di Semenanjung Malaya. Tujuannya adalah menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Sultan Iskandar Muda juga menolak permintaan Inggris dan Belanda untuk membeli lada di pesisir Sumatera bagian barat. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya yang bernama Sultan Iskandar Thani. 5. Sultan Iskandar Thani. Ia pemerintah Aceh tahun 1636 hingga 1641 Masehi. Dalam menjalankan pemerintah, ia melanjutkan tradisi kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya, muncul seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Ar-Raniri. Ia menulis buku sejarah Aceh berjudul Rustanus Salatin. Sebagai ulama besar, Nuruddin Ar-Raniri sangat dihormati oleh Sultan Iskandar Thani dan keluarganya serta oleh rakyat Aceh.
Setelah Sultan Iskandar Tani wafat, tahta kerajaan dipegang oleh Permasyuri, putri Sultan Iskandar Tani, dengan gelar Putri Sri Alam Permasyuri. Untuk kehidupan ekonomi, sosial, dan politik budaya di Kerajaan Aceh. 1. Bidang ekonomi. Kehidupan masyarakat Aceh pada saat itu adalah bidang pelayaran dan perdagangan. Pada masa kejayaannya, perekonomian Aceh berkembang pesat. Penguasaan Aceh atas daerah pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Sementara itu, Semenanjung Malaka banyak menghasilkan lada dan timah. Hasil bumi dan alam menjadi bahan ekspor yang penting bagi Aceh, sehingga perekonomian Aceh maju dengan pesat. Yang kedua, bidang politik. Setelah Malaka berhasil diduduki oleh Portugis pada tahun 1511, kerajaan Aceh mulai berkembang dikarenakan sebagian besar pedagang-pedagang besar Islam dari Malaka pindah ke Aceh. Selain itu, penyebab lainnya Aceh menjadi ramai ialah karena runtuhnya kerajaan Samudra Pasai ke tangan Portugis pada tahun 1521. 3. Bidang sosial dan budaya. Selain di bidang perekonomian, pengaruh letak yang strategis membuat kehidupan sosial budaya di Kerajaan Aceh tumbuh pesat. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan orang-orang luar, seperti pedagang dari Timur Tengah dan Eropa. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat dari landasan hukum yang berlaku dan didasari dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut hukum adat mahkota alam. Berdasarkan hukum ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa, dengan melibatkan ulama dan Perdana Menteri. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Aceh. 1. Yaitu ada Masjid Raya Baitur Rahman yang dibangun di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi. 2. Ada Taman Sari Ganongan. Gunungan adalah tempat bercengkrama keluarga kerajaan di sebuah taman sari yang sangat indah. 3. Yang terakhir adalah meriam. 3 meriam yang ditemukan belum lama ini di Desa Arongan, Kabupaten Aceh, bisa juga termasuk peninggalan Kerajaan Aceh. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.